Sesaat lagi kita akan dengarkan Love Life Talk bersama praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Halo Sobat Sonora, kalau Anda mau dengerin radio sambil baca berita, jangan lupa untuk klik aja sonorasurabaya.com ya. Pagi hari ini Sobat Sonora, tentunya program terbaru kita, acara terbaru perdana yang live di Sonora Surabaya maupun via on air di 98,0 ataupun via YouTube ya. Bisa Anda akses juga Sobat Sonora di @sonorasurabaya. Jangan lupa untuk di follow ataupun di subscribe terlebih dahulu sahabat. Nah, berbicara terkait dengan Love Life Talk ya, karena memang saat mengambil keputusan untuk menikah, kita itu harus siap dengan segala konsekuensi yang timbul dalam pernikahan. Tidak menutup kemungkinan setelah sekian tahun pernikahan Anda berjalan, kok ternyata nggak sesuai ya dengan ekspektasi yang diharapkan. Suami udah mulai cuek, kemudian istri udah mulai cerewet kayak gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mengakibatkan kondisi ini terjadi dan bagaimana caranya agar istri tidak cerewet lagi dan juga suami juga tidak cuek lagi sahabat Sonora. Dengarkan program Love Life Talk di 1 jam ini di Sonora Surabaya. Sahabat Sonora, Anda juga bisa bergabung ya untuk WhatsApp interaktif kita di 0811 304 9800 dan juga telepon mau ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber sama Vina juga pagi hari ini, silakan di 7327102 ataupun Anda bisa tinggalkan live chat Anda di YouTube Sonora Surabaya, bisa juga Anda akses di pagi hari ini. Dan hari ini juga Sahabat Sonora, narasumber kita ada Ibu Kartika Nita Widyasari SC CHCSA, sekaligus praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Langsung saja kita akan sapa terlebih dahulu pagi hari ini. Selamat pagi Bu Kartika Nita Widyasari. Ya, selamat pagi Mbak Vina. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini gimana panggilannya, Ibu Tika atau bagaimana? Kak Tika atau bagaimana? Terserah deh manggilnya mau gimana begitu. Oke, saya Tapi juga yang biasanya kalau ini ya, kita punya nama panggung. Waduh. Oke, nama apa nih? panggung. Bisa di-share nih. Mungkin Sahabat Sonora ingat nih. Iya, nama akrabnya mungkin Kak Nit-Nit ya, begitu ya. Jadi biar lebih apa ya, seperti teman begitu kali ya. Jadi mau dipanggil Kak Nit-Nit aja? Boleh. Kartika juga boleh gitu, biar nggak bingung juga nanti Sahabat Sonora. Oke, iya. Bu Tika atau Kak Tika nih? Atau Kak Tika aja yang lebih young gitu ya? Lebih young, thank you ya. Lebih young kayak gitu ya Kak Tika. Boleh, Baik, Kak Tika aja gitu ya untuk hari ini. Topiknya yaitu bikin istri nggak cerewet dan suami nggak cuek. Bisakah? Kayaknya gampang-gampang susah ya. Atau nggak janji gitu ya kalau istri nggak cerewet? Atau memang kodratnya Kak Tika? Iya, terima kasih Mbak Vina. Tapi sebelumnya ini kenapa untuk tayang perdana ya Love Life Talk ini di Sonora, saya mengambil tema ini gitu karena ini jadi apa ya? Kalau kita setiap ketemu dengan keluarga, ketemu dengan orang pasutri gitu, pasangan suami istri, kemudian kalau kita tanya tentang pernikahan gitu, istriku gimana, istrinya gimana gitu kan gitu. Istriku tuh cerewet banget loh, ya ampun gitu. Kok bisa ya mulai dari pagi sampai malam tuh ngomong aja, apalagi kalau kita bikin kesalahan, misalnya para suami bikin kesalahan, itu bisa ceritanya itu jadi apa ya, mengungkit masa lalu, yang kejadian berapa tahun yang lalu diceritakan apa ya, diungkit semuanya kayak begitu gitu ya. Kita ada apa dikit, pertanyaannya panjang banget ya, seperti itu gitu. Nah, tapi sama juga, masalah halnya juga pada saat kita ini ketemu dengan para ibu-ibu gitu, para istri gitu ya. Ngobrolin dong suami tuh gimana sih, suami ibu tuh kayak gimana sih gitu ya. Awalnya baik suamiku tuh bla bla dan sebagainya, baik-baik bicaranya gitu. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, gimana suaminya gitu, perhatian nggak ke ibu? Aduh, gak usah ngomong perhatian mbak gitu. Kalau bahasanya cuek itu yang dikatakan begini. Kita mau garis bawahi dulu ya supaya persepsinya sama tentang kata cuek begitu ya. Cuek itu bukan berarti menelantarkan. Enggak perhatian sama sekali gitu itu enggak ya bukan Kak berarti, ya? Yes. Bukan berarti tidak bertanggung jawab, bukan. Yang dimaksud cuek di sini itu adalah begini, apa namanya? Misalnya si istri itu bercerita gitu ya, lagi suami istri lagi duduk bareng kemudian bercerita, si istri kan berceritanya banyak hal, mulai dari sekolah, dari kebutuhan rumah begitu ya, dari rencana liburan, dari
orang tua itu bagaimana, dari saudara, dari tetangga, banyak yang diobrolkan begitu ya. Nah, kemudian ditanya, pada saat suami ditanya gitu, responnya cuma, udah gitu aja gitu. Atau kemudian kemarin kan misalnya tiba-tiba terus tanya lagi gitu, itu tetangga kenapa? Loh, kan aku kemarin udah cerita, kamu nggak perhatian ya, kamu nggak merhatikan ya kemarin ceritaku. Jadi lebih ke seperti itu ya, begitu ya. Jadi banyak hal, apalagi kadang-kadang juga keluhannya kalau para istri itu adalah ya tentang cueknya itu, kayaknya kok semua urusan rumah tangga itu yang mikirin hanya istri aja. Suami itu kayak bahasanya bodo amat gitu. Betul. Nah, jadi kita mau ini dulu ya, biar sama dulu persepsinya begitu. Jadi bukan berarti Anda kemudian menelantarkan misalnya kayak begitu, bukan. Jadi yang dimaksudkan itu seperti itu. Kadang misalnya kepengen sesuatu misalnya gitu, kepengen makan begitu kan gitu. Nggak ditanya kek apa kek gitu kan gitu. Jadi kayak begitu ya konsepnya. Nah, kalau kita bicara tentang istri cerewet, suami cuek begitu ya. Nah, kok bisa sih istri ini cerewet, suaminya cuek? Kok bisa nggak kebalikan dan sebagainya? Kita mau bicara tentang ini dulu Mbak Vina, tentang sebetulnya apa ya bahasanya, kok kita bicara tentang dasarnya dulu, bahwa yang namanya otak laki dan perempuan itu beda. Otaknya beda. Nah, kalau kita bicara perempuan, perempuan itu bisa detail banget. Kita bisa detail banget, dalam artian misalnya hari ini saya ketemu Mbak Vina begitu ya, nanti sampai ketemu sampai di rumah ngobrol sama suami, saya bisa cerita, Mbak Vina tadi tuh pakai baju garis-garis, rambutnya Mbak Vina tuh segini loh, Mbak Vina tadi itu pakai alis, pakai bulu mata, jadi kayak detail gitu loh. Jadi kemudian detailnya banget begitu ya. Nah, terus kemudian tadi itu jam sekian ada apa, itu by detail banget begitu ya. Terus kemudian secara bicara tentang perempuan juga, secara istri itu kompleks ya. Jadi dia itu bisa kalau bahasanya tuh bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Begitu ya. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Misalnya lagi masak begitu ya, lagi masak sambil angkat telepon, sambil gendong anak, kemudian ada anaknya yang kecil digendong, kemudian anaknya yang gede numpahin minuman gitu, bisa sambil ambil pel-pelan, kakinya sambil ngelap-ngelap, itu bisa. Multitasking ya? Multitasking, dan semuanya itu jalan begitu, Nah, begitu ya. Terus cara berpikirnya itu jadi lebar begitu ya. Nah, itu secara konsep dasarnya tentang cara berpikir perempuan. Sementara kalau laki-laki itu beda. Bedanya apa, Kak? Fokus. Mikirnya nggak bisa banyak-banyak. Cuman satu ya, fokus lurus kayak begitu. Jadi satu-satu ya? Nggak bisa dia disuruh multitasking gitu ya, Kak ya? Nggak bisa. Jadi misalnya ini coba sambil mengingat lagi begitu yang saat ini sahabat sonara sudah punya pasangan, sambil diingat lagi, misalnya kita minta tolong nih ke pasangan kita, kita minta tolong gitu, mau kemana, mau ke dapur, sekalian ambilin gelas gitu kan, barusan jalan belum sampai di tujuan udah dititipin lagi, nanti sekalian itu kecapnya juga deh gitu, misalnya sendoknya ini. Jadi awalnya yang satu tugas jadinya banyak tugas gitu. Yang terjadi biasanya diambil salah satu atau enggak sama sekali. Paling aman dikasih notes saja nih, Kak. Nah, tuh ini ada yang pernah juga yang lagi rame di akun begitu, di sosmed begitu, si suami dikasih catatan untuk belanja. Iya. Gitu kan ya, kalau Mbak Vina udah dikasih note aja, dikasih catatan, biar nggak repot ya. Catatan untuk belanja 1, apa 2, apa 3 gitu. Begitu nanti dia belanja pulang sampai rumah, mesti yang ada itu pertama, kalau disuruh disuruh beli cabe setengah kilo, pasti dibeliin sekilo. Nanti kalau tolong nanti beliin terongnya 5.000 aja, pasti dibeliin 10.000. Kebanyakan akhirnya belanjanya berlebih begitu kan. Nah, yang ada tetap, loh kok belanjanya sekian? Kan udah dicatat tadi. Ya, biar sekalian. Biar nggak disuruh-suruh lagi gitu ya, Kak ya. Biar nggak disuruh-suruh lagi. Ntar khawatir salah. Terus kalau nggak gitu kadang-kadang ditambah-tambahi, biar dalam arti ntar kalau salah kan
apa ya, tidak melakukan kesalahan lah, gampangannya kan kayak begitu. Jadi cowok itu mikirnya, laki-laki tuh mikirnya satu begitu, mikirnya lurus begitu. Nah, terkadang yang terjadi adalah kenapa muncul akhirnya si istri cerewet dan suami cuek. Nah, itu misalnya lagi ngobrol bersama, si istrinya kemudian bahas banyak hal, gitu ya, bahas banyak hal, by detail semuanya diceritakan gitu ya. Sementara suami cuma mikirnya cuma satu aja. Dia nggak mau mikirin detail-detailnya. Dia cuma misalnya si istri cerita ini kebutuhan sekolah, kebutuhan belanja, nanti belum lagi ada iuran apa, ada apa, harus apa, kebutuhan bulanannya kayak begitu. Suami cuma pertanyaannya cuma gini aja, butuh berapa? Gitu aja. Singkat, simple ya. Nah, simpelnya begitu, ya? Tapi nah suami maunya begitu, kan bener kan? Intinya dari semua yang diceritakan, oh berarti kemarin uang belanjanya kurang, berarti sekarang maunya berapa, kan gitu aja. Nah, tapi sementara sebagai istri nggak mau kalau dibuat kayak begitu. Harusnya pada saat si istri itu lagi bercerita, lagi membahas sesuatu, harusnya juga ikut dibahas juga by detail. Pengennya istri jadi kayak gitu, tapi ternyata si suami nggak bisa ya Kak ya, lebih banyaknya. Iya, jadi lebih kayak, nah itu yang terjadi akhirnya kok suamiku cuek banget sih, nggak mau ngurusin urusan rumah tangga. Sementara si suami berpikirnya cerewet banget sih, semuanya kok diceritain, udah langsung aja bilangnya mau berapa, udah beres kan. Oke, nah kalau udah ketemu kayak gitu tuh gimana nih Kak? Karena kalau menurut Kak Tika sendiri, ini sebenarnya pasangan yang ideal nggak sih? Satunya cerewet, kemudian satunya cuek. Kalau misalkan dua-duanya cerewet kan otomatis malah jadi berantem juga nih Kak Tika. Oke, ini pertanyaan bagus banget ini. Ideal nggak sih istri cerewet, suami cuek? Itu ideal karena sesuai dengan kodratnya, karena sesuai dengan otaknya, karena sesuai dengan otaknya. Jadi kalau saya bilang justru yang harus jadi perhatian gitu ya, jadi perhatian itu pada saat Anda punya suami cerewet banget, atau kebalikan, istri Anda cuek banget. Oh, tapi ada ya Kak? Jadi begini, sebetulnya kalau kita bahasanya begini, bahasanya nanti akan berbeda. Mungkin melihatnya begitu, tapi sebetulnya gini, secuek-cueknya istri gitu ya, itu tidak akan menyamai cueknya suami. Masih lebih cuek gitu ya? Suami ya? Yes. Begitu pula sebaliknya, secerewet-cerewetnya istri itu akan, cerewet-cerewetnya suami itu masih kalah sama cerewetnya istri. Begitu. Nah, tapi sebetulnya ini adalah kalau kita bicara normal, ya normalnya begitu, karena secara otaknya udah beda. Secara otaknya udah beda. Jadi kalau pada saat Anda mempunyai istri Anda cerewet, gitu ya, kok dulu awal-awal pernikahan nggak cerewet, kok sekarang ini semakin berjalannya usia kok semakin cerewet, misalnya begitu ya. Yeah. Nah, yang terjadi kan gitu. Sebetulnya coba deh diteliti lebih lagi. Nggak mungkin tiba-tiba di tahun keberapa si istri jadi cerewet, nggak. Sebetulnya sudah cerewet, cuman Anda kan masih menikmati itu kalau bahasanya gitu ya. Jadi kayak bukan jadi ini ya, masih banyak, bukan jadi perhatian utama gitu kan ya. Oh ya memang kayak begitu, oh ya memang kayak begitu, lama-lama kok kayak begini ya gitu loh. Padahal ya itu memang sudah kodratnya gitu loh. Tapi begitu pas bisa terjadi. Tapi begitu pas pacaran nih ya, ini kan semua sifat-sifat itu kan nggak muncul gitu ya Kak Tika ya. Ini gimana? Atau kan memang pacaran itu muncul sifatnya yang bagus-bagus aja, kemudian pas nikah itu wah ini keluar semua nih sifat aslinya, jadinya kayak istri kaget, si suami juga kaget kayak gitu. Nah sebenarnya kalau dari pas pacaran itu ada waktu ideal nggak sih untuk mengenal pasangan itu sampai berapa lama kayak gitu biar nggak kaget nanti nikahnya? Oke, saya bilangnya itu kadang-kadang kalau bahasanya adalah tentang jebakan pernikahan dalam arti zong ya. Jadi pacaran, kita waktu pacaran kok asik-asik aja, begitu menikah kok jadi banyak nggak asiknya ya, daripada asiknya ya gitu. Nah, ada beberapa orang Mbak Vina itu yang memilih pada saat berpacaran mereka tidak menunjukkan dirinya. Alasannya kenapa ya Kak biasanya kayak gitu Kak? Atau mungkin masih malu atau belum saatnya kayak gitu Kak? Banyak hal. Satu dalam artian begini, paling gampangnya adalah biasanya kalau kita bicara tentang pacaran gitu ya, biasanya pacaran itu yang ada itu kan kita ini kepingin apa ya, kalau bahasanya belum dapet lah gitu ya. Kan kalau pacaran kan belum dapet ya, bahasanya kan kayak begitu ya, jadi belum
belum resmi begitu. Jadi pada saat ini kalau bisa ini harus disayang-sayang deh, gampangannya begitu ya gitu. Jadi supaya nggak lepas kalau bahasanya kayak begitu. Bisa jadi ada yang berpikir seperti itu, atau bisa jadi ada juga yang sebetulnya dari awal sudah kepingin tunjukkan diri. Aku ini orangnya kayak gini, tapi yang ada itu adalah pasangannya belum siap menerima dirinya apa adanya. Yang ada akhirnya banyak bertengkarnya. Kok kamu begini sih? Aku kan maunya begitu. Aku kan maunya kamu itu seperti. Nah, akhirnya gini deh. Aduh, kayak pacaran kok gini ya? Kok apa namanya? Udah berantem kok udah banyak, ya? Kok udah banyak berantemnya ya? Udah deh, aku ngalah aja. Kali aja dengan aku ngalah, sini juga mau berubah. Jadi ada beberapa harapan tuh kadang-kadang udah deh aku ngalah dulu aja deh, aku ngalah dulu. Dengan aku ngalah kan nanti akhirnya aku perlahan-lahan bisa membantu dia memahami dia bahwa aku tuh orangnya ya kayak begini gitu. Begitu ada juga. Nah, kemudian ternyata kok semakin pada saat muncul pada saat di pernikahan begitu, pada saat di pernikahan lama-lama begini. Kita tiap hari gini, pernikahan itu 24 jam ketemu loh sama pasangan. Oke, bahasanya begitu ya. Pada saat berpacaran, paling lama berapa jam kita ketemu dengan pasangan? Mungkin 2 jam, kadang cukup atau bisa lebih ya Kak ya. Mungkin nggak sampai sehari lah Kak. Mungkin ada yang sampai sehari lagi liburan bareng, tapi itu hanya beberapa saat saja, begitu kan? Sementara menikah 24 jam ketemu terus 4L jadinya kan? Lo lagi, gitu kan? Nah, istilah baru. Seberapa manusia itu kuat menahan dirinya untuk tidak menunjukkan dirinya yang asli. Beda lagi kalau memang dia sudah berubah. Itu berbeda lagi ya. Itu berbeda lagi. Tapi kalau memang orangnya udah berubah, udah deh aku memang ternyata pasanganku tuh seneng dengan aku yang modelnya kayak gini. Udah deh aku berubah. Dia berusaha untuk berubah, itu beda lagi. Nah, tapi yang ada adalah banyak itu bukan berubah tapi ditahan. Dikuat-kuatin, udah deh nggak apa-apa deh, aku mau apa ya, seperti yang kau inginkan gitu ya, seperti yang kau inginkan deh, waktu pacarnya kayak begitu menikah, 4 lo lagi, lama-lama aku tak bisa gitu, aku nggak bisa seperti yang kau inginkan, keluarlah gitu, bahasanya keluarlah aslinya begitu ya, padahal bukan keluar aslinya ya, dari dulu kepengen keluar aslinya, cuman nggak pernah ada momen aja untuk bisa timingnya nggak pas gitu ya Kak ya. Ya, banyak yang akhirnya entar khawatir ditinggal, entar khawatir banyak ini deh, banyak faktor juga ya sebetulnya Mbak. Itu dia ya. Nah, sahabat Sonora boleh ya kalau sahabat Sonora mau bertanya ataupun mau sharing seputar unek-uneknya, seputar mungkin Anda punya pasangan yang cerewet banget ataupun Anda punya suami yang cuek banget, sahabat Sonora, silakan Anda tanyakan saja di Sonora Surabaya di program Love Life Talk, sahabat Sonora. Untuk WhatsApp kita 0811 3049800 dan telepon kita 7327102. Kemudian sosial media kita ada di Sonora Surabaya. Ada yang sudah mau bertanya nih Kak Tika. Ini bukannya cuek dan cerewet, memang merupakan pembawaan karakter. Apakah cerewet dan cuek yang terjadi pada pasangan ini juga terkait dengan karakter introvert dan extrovert yang mereka punya nih Kak Tika? Sebetulnya ini nggak ada gini. Terima kasih. Sebenarnya nggak ada kaitannya gitu, karena memang ini sudah bawaan dari, sudah built-in ya, sudah bawaan dari cetakannya begitu. Cetakan perempuan tuh kayak begitu, laki itu kayak begitu gitu loh. Nah, nanti itu baru bisa dikombinasikan dengan yang namanya karakter, dengan namanya kepribadian. Itu akan ada kombinasinya begitu. Nah, tapi sebetulnya cetakan awalnya ya udah kalau perempuan itu cerewet, laki itu cuek. Gitu. Jadi cuek dalam arti, tadi kan sudah kita sampaikan ya tentang cueknya itu yang seperti apa gitu ya. Nah, bukan berarti seorang laki-laki itu menelantarkan, tidak berpikir tentang keluarga, tidak berpikir tentang pernikahan, tapi langsung mikirnya adalah fokus solusinya apa gitu. Jadi sementara kalau perempuan ceritanya mulai A sampai Z, jawabnya cuma udah. Terus maunya apa? Kan mah gak enak banget. Kan gitu kesel kan? Ya buat cewek kayak gitu. Kita udah cerita panjang lebar, cuman jawabannya iya, tidak. Terus gimana? Gak enak banget. Misalnya gini, apalagi kalau mau
ini nih udah mau ada acara kondangan misalnya kayak begitu, udah disiapin bajunya mulai atas sampai bawah, pakai ini ya, pakai ini. Jawabannya cuman, bagus yang mana? Ya bagus. Yang mana? Ya semua. Ya kan nggak enak banget gitu loh. Jadi yang muncul adalah, kok kayaknya aku nggak pernah punya teman diskusi ya. Oke, baik. Aku kan kepingin diskusi sama pasanganku begitu ya. Nah, sementara kalau laki-laki ditanya, ini apa namanya? Kamu nggak pernah diskusi sama istri? Loh, aku menyediakan waktu loh untuk istriku tuh bercerita, aku diskusi loh. Tapi kok istri merasa kurang ya? Kayaknya nggak ada feedbacknya di sini ya Kak Tika ya. Oh, itu dia. Tapi sebenarnya ini memang bawaan dari lahir ya kan, memang cetakannya seperti itu. Jadi otomatis bisa berubah nggak sih Kak? Misalkan dari dia yang memang terkesan cuek, kemudian pendiam, katakanlah seperti itu. Kemudian ketika berkeluarga sama istrinya, kemudian lambat laun kemudian ini bisa berubah nggak sih Kak? Oke. Ini kembali lagi, ini sudah cetakan otak laki dan otak perempuan, gitu ya. Ini sudah cetakan tentang otaknya. Tapi apakah bisa, kalau bahasanya, kalau kita bicara berubah itu kan berarti kita harus merubah cetakan ya, kan nggak bisa. Out of the box nih. Yes, nggak bisa dong. Itu sudah ciptaannya begitu ya. Baik. Kita nggak bisa tiba-tiba request dong agak dikurangin dikit deh, gitu kan, nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah begini ya. Kita bisa lakukan adalah kita belajar. Gitu kan. Oh iya, yang pertama harus kita lakukan adalah kita pahami dulu. Oh iya, perempuan itu dengan cetakan dari Yang Maha Kuasa ya cetakannya cerewet begitu. Laki itu juga kayak begitu, cetakannya cuek. Nah, kita mau pahamin dulu. Kita mau pahamin ciptaannya dulu. Oke. Setelah kita bisa pahamin ciptaannya, baru terus ini harus diapakan. Gitu kan? Nah, apakah seorang perempuan, seorang istri yang cerewet tidak bisa mengurangi kecerewetannya? Bisa. Bisa ya, oke. Sepakat ya ibu-ibu ya. Apakah suami dengan kecuekannya gitu, apakah tidak bisa turun jadi lebih perhatian, Bisa. Nah, yang tidak bisa itu kalau suami yang cuek jadi cerewet, istri yang cerewet jadi cuek. Jadi cuman kadarnya diturunkan aja, tapi cerewet dan cueknya tetap ada, cuman kadarnya diturunkan aja. Nah, gitu. Nah, tinggal caranya. Nah, sekarang kan kita bicara caranya ini, gimana caranya begitu kan? Nah, gini, yang perlu dilakukan adalah saran kalau ada sahabat yang konsultasi dengan Kata Okta Kartika begitu. Kami selalu bicara, yuk ngobrol dulu dengan pasangan. Ngobrol ya, yang pertama ya. Ngobrol dengan pasangan, duduk dulu berdua. Kalau perlu no handphone, no TV, nggak pakai anak-anak dulu, anak-anak dititipin dulu deh sementara, gitu kan ya. Ngobrol dulu berdua, ngobrol. Yang perlu diobrolkan adalah begini. Ini tentang yang perlu diobrolkan gampangnya gini. Terganggukah dengan kecerewetan istri, gitu ya? Atau terganggukah dengan kecuekan suami? Ini harus kita tanyakan dulu. Sebetulnya, nanti gini, ngobrol dengan pasangan itu sebetulnya yang jadi masalah itu di cerewetnya atau di tidak tepat waktu, tidak pas, timingnya nggak pas. Timingnya nggak pas. Nah itu dua hal yang berbeda. Nah, kebanyakan itu kalau kita sempat setelah ngobrol begitu ya, sebetulnya para laki-laki tuh udah paham tentang ya perempuan ya kayak begitu itu, ya cerewet gitu, mulai A sampai Z semuanya dibahas begitu, ya kayak begitu ya. Nah, cuman terkadang gini, sebetulnya apakah bermasalah dengan cerewetnya? Sebetulnya ya enggak, tapi kalau dia soalnya nggak ngomong, aku malah kesepian nih. Salah, kok nggak ada yang rame-rame di rumah itu kok kayak ada yang berbeda ya begitu ya. Nah ternyata baru kita bahas lebih lanjut sebetulnya di mana yang jadi tidak nyaman begitu kan. Nah ternyata adalah di timingnya. Loh, kan nggak pas banget tiba-tiba suami pulang kerja gitu misalnya, habis pulang meeting harus ada acara apa di mana tadi yang harus berpikir keras, habis energi, datang langsung, papa tuh dari mana aja, papa tuh nggak ngerti langsung gini, dia bahkan ya, kok kayak begini sih, Mbok ya taruh tas dulu, ganti baju dulu, rebahan sebentar, atau mandi dulu, seger, baru duduk, baru boleh deh
apa ya bahasa dicerewetin jadi tong sampah, jadi tempat sampah dikeluarin semua gitu jadi ya. tempat curhat gitu ya Kak Jadi ya. boleh gitu ya. Yang banyak yang tidak pas apa ya, banyak yang dikeluhkan para suami itu biasanya adalah tentang timingnya ini tadi loh, nggak pas gitu. Misalnya, contohnya lagi sibuk kerja, si suami lagi WFH, misalnya kayak begitu. Lagi WFH, lagi semangat, lagi ini deadline, misalnya kayak gitu, harus tetap ini bikin laporan gini. Tiba-tiba si istrinya, Pak, Papa itu diem aja, tahu tadi tuh anaknya, ya ampun Pak, Papa tak mintain. Misalnya kayak begitu, ini kan, aduh kok begini sih gitu. Nanti suami jadi stres nih Kak Tika ya kalau kayak gini terus. Ininya aja, apa namanya, waktunya aja, timingnya aja gitu. Jadi kalau pas lagi kalau saran saya sih biasanya mau kok para suami itu untuk mendengarkan, untuk ngobrol bareng, untuk dicerewetin itu mau kok. Tinggal ditanyain aja. Biasanya yang saya sarankan adalah ditanya dulu, kasih kode dulu. Biasanya saya bicara, tanya dong ke suami supaya aku itu bisa cerita panjang lebar ke kamu. Nanti mereka berdua suami istri akan, ya kita bikin ini ya, bikin apa namanya, bikin kode ya, bikin apa ya, semacam clue begitu ya, clue begitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya aku kalau misalnya lagi bilang, misalnya not now, misalnya kayak begitu. Oh berarti jangan sekarang. Bukan berarti dicuekin ya, bukan berarti ditolak, bukan berarti nggak diperhatikan, tapi jangan sekarang. Kamu kalau mau dapat perhatian dari aku pada saat kamu bercerita gitu ya, pada saat kamu mau ngomel-ngomel, ya nanti aku akan kasih tahu. Misalnya kayak begitu. Jadi ada ininya ya, ada janjiannya dulu gitu. Harus janjian dulu ya sama pasangan begitu ya, untuk timingnya yang pas, biar nggak waktu habis pulang kerja capek maunya disambut nih Kak sebenarnya, tapi kok malah dicerewetin ya di rumah. Gitu. Ya, sama halnya juga begitu, sama halnya juga dengan kalau kita tanya dengan para istri, para perempuan begitu, terganggu nggak sih dengan apa namanya cueknya, kurang perhatiannya kayak gitu kan? Ya kan aku ya kepingin tuh didengarkan gitu loh, kepingin kalau lagi tak ajak ngobrol itu nggak usah bawa handphone, nggak fokus ke handphone atau fokus ke kerjaan. Ya udah gitu aja, nggak perlu kok nggak perlu dapat solusi kok, nggak perlu ditanggepin, cuman didengerin aja. Jadi dengan didengarkan itu menurutku itu suami udah nggak cuek, sudah perhatian ke aku. Nah ternyata banyak yang bukan yang melulu harus 24 jam tuh harus dengerin, enggak kayak begitu. Nah makanya caranya adalah yaitu tadi, yuk duduk bareng bersama ngobrol. Aku tuh kepingin loh kamu tuh kalau aku lagi cerita gitu ya, aku lagi berkeluh kesah, kamu dengerin aku. Ya wes, maunya gimana? No handphone ya wes, tak taruh handphonenya. Nah terus gimana? Ya kita di janjian, enaknya kapan? Bisa dikondisikan ya kalau untuk janjian itu sama suami, dan yang terpenting adalah dikomunikasikan terlebih dahulu. Nah, Kak Tika, kita beri sebentar ya. Ini masih ada segmen kedua. Kita juga untuk memberikan waktu untuk sahabat Sonora untuk bisa sharing permasalahan Anda ataupun unek-unek Anda. Silakan Anda bisa juga untuk kirimkan WhatsApp di 0811 304 9800. Mau telepon juga monggo di 732 7102 ataupun tinggalkan live chatting di YouTube Sonora Surabaya juga boleh. Kita hari ini membahas seputar topik bikin istri gak cerewet dan suami gak cuek. Bisakah? Masih bersama dengan Kartika Nita Widyasari atau Kak Tika ya, FC, CH, CSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, Love Life Talk masih akan terus kembali untuk menemani Anda, tapi usai jeda berikut ini. Kembali Anda dengarkan Love Life Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Oke sahabat Sonora, kalau Anda mau dengerin radio sambil baca berita, jangan lupa untuk klik aja sonorasurabaya.com. Acara perdana terbaru kita sahabat Sonora di Sonora Surabaya, Love Life Talk. Dan sahabat Sonora, saat mengambil keputusan untuk menikah, kita itu harus siap ya dengan segala konsekuensi yang timbul dalam pernikahan. Tidak menutup kemungkinan setelah sekian tahun pernikahan Anda berjalan, kok ternyata nggak sesuai ya dengan ekspektasi yang Anda harapkan. Suami udah mulai cuek, kemudian istri juga udah mulai cerewet. Apa sih sebenarnya
yang mengakibatkan kondisi ini terjadi, dan gimana caranya agar istri itu nggak cerewet lagi, apalagi suami juga nggak cuek lagi, sahabat Sonora. Kita akan obrolin lagi di segmen kedua ini, sahabat Sonora, dalam program Love Life Talk. Bisa nggak sih bikin istri nggak cerewet dan suami nggak cuek, bersama dengan Kartika Nita Widiasari, FC, CH, CSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari Kata Okta Kartika. Nah Kak, ini juga ada komentar dari pendengar Sonora. Selamat pagi, senang banget ya ada acara baru di Sonora Surabaya. Aku sering loh ikutan konten-kontennya juga dari Kak Nit ya saat live di YouTube. Nah mau tanya, apa benar kalau suami pulang kerja jangan langsung diceritain macam-macam dulu karena masih jet lag ya? Penuhi dulu kebutuhan dasarnya, kayak siapin makan gitu. Habis gitu deh baru istri banyak cerita. Kenapa ya laki-laki itu cenderung butuh waktu untuk mencerna sebuah hal daripada kita para perempuan? Nah gimana nih Kak? Oke, terima kasih ya. Itu bener banget begitu ya. Yang banyak kelihatannya sepele, tapi ternyata berdampak besar, gitu ya. Berdampak besar begitu ya. Mungkin kalau sekali dua kali dilakukan, gitu ya, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sudah berulang kali dan bahkan sampai menahun aktivitas yang seperti itu, jadi bukan jet lag lagi ya, tapi sudah jadi pernikahanku sudah nggak asik lagi. Atau istrinya memang nggak peka gitu Kak, maksudnya nggak cari tahu ini suaminya harusnya kalau pulang kerja ya sudah dimanjain dulu, disiapin dulu dan sebagainya kayak gitu, tapi udah langsung cerita gitu. Oke, balik lagi dengan tentang konsep dasar cara berpikir laki, gitu kan? Caranya berpikir laki itu kan dia fokus satu, cuman mikir satu begitu aja gitu. Nah, barusan pulang kerja gitu kan, dia barusan pulang kerja gitu kan, tadi dengan apa ya, mungkin naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi pun, itu kan kita tidak tahu apa yang terjadi di jalanan. Oke, kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan, kena macet kah, atau tadi itu tiba-tiba ada yang ngebel terus, pokoknya ada yang, atau mungkin jalanannya lancar, kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Oke, nah terus kemudian kita mundur lagi. Nah, kegiatan seharian itu pada saat suami bekerja, kita juga tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya begitu ya. Apakah habis ditegur sama bosnya misalnya gitu, atau meetingnya berantakan, atau tiba-tiba tadi ketemuan sama klien nggak jadi, dealingnya nggak jadi begitu kan. Banyak hal yang dirasakan begitu kan. Nah, suami itu adalah seorang laki-laki, itu adalah orang yang bertanggung jawab gitu ya, apalagi kalau dia sudah menikah begitu, dia tuh akan jadi seorang yang tanggung jawab, dan dia itu karena saking bertanggung jawabnya, dia nggak mau orang lain tahu tentang apa yang dirasakan. Kayak memendam sendiri kalau, gitu ya Kak? Ya, memang tipe-tipenya begitu. Jadi lebih ke apa ya? Kalau bahasanya begini, laki-laki itu pada saat kalau dia punya masalah, mereka itu lebih senang kayak masuk dalam gua gitu. Menyendiri dalam gitu ya? Gua yang ya, jadi diem dulu, kadang-kadang cuman, atau mungkin ada yang melakukan aktivitas misalnya kayak minum kopi, atau misalnya mungkin merokok misalnya kayak gitu, atau baca buku, atau cuman diem aja, atau tiba-tiba bersihin kolamnya misalnya kayak begitu, potong rumput, atau cuman diem aja gitu ya. Maksudnya itu mereka itu kayak masuk dalam guanya kalau lagi ada masalah, karena mereka mau cari ini solusinya apa, karena fokusnya pada solusi. Ini ada masalah, terus solusinya apa? Jadi mereka harus diem dulu. Ini diemnya sampai berapa hari sih Kak biasanya Kak? Atau cenderung lama? Sebetulnya nggak diemnya tuh nggak beberapa hari. Hanya saja terkadang itu istrinya itu tidak paham tentang apa ya, kalau bicara tentang otak, cara menyelesaikan solusi gitu, cara yang harus diambil untuk berpikir tuh terkadang itu banyak perempuan tuh tidak paham. Jadi misalnya lagi ada masalah, si istri misalnya lagi cerita punya ada masalah, ini terus harus gimana, misalnya kayak gitu. Besok harus bayar loh, ini pokoknya deadline-nya besok, misalnya jatuh temponya besok misalnya. Nah, si istri kan begitu panik begitu kan. Nah, si suami kan cuma diem, mungkin lagi duduk itu tuh cuma jadi patung mematung gitu. Sebetulnya dia bukan cuek, tapi dia ini lagi berpikir, ya? Aku terus ngapain? Misalnya kalau mau pinjem siapa, begitu kan? Misalnya kalau mau melakukan hal apa yang harus bisa aku lakukan, begitu kan? Supaya besok itu aku bisa memenuhi kebutuhan istriku. Nah, terkadang diemnya itu yang nggak dipahami
Kita ngeliatnya, loh, ya ampun kok malah diem aja, mbok yang ngomong. Ini harus gimana gitu. Nah, si suami yang sementara lagi masuk dalam goa gitu ya, tiba-tiba dituduh tidak melakukan apa-apa, nyolot kan jadinya. Loh, aku ini berpikir akhirnya rame lah. Nah, sama juga tadi dengan pulang kerja tadi itu. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi seharian itu tadi. Nah, maunya sampai rumah apa yang terjadi di luaran tadi nggak dibawa masuk ke rumah. Jadi kalau bisa begitu datang ya udah disambut dulu, ya mandi dulu, cuci kaki dulu, taruh ganti baju dulu, tanyain dulu, lapar mau makan atau mau minum, mau minum hangat misalnya atau lapar atau mau makan enggak aku tak ini dulu aja deh, apa mainan dulu misalnya sama anak, ya udah buat dirinya tenang dulu, nyaman dulu baru. Boleh ngomong nggak? Boleh cerita nggak? Boleh ngobrol nggak? Mau ngobrol dong, mau cerita dong, mau curhat dong. Oke. Udah enak. Jadi memang berbeda dengan perempuan. Perempuan itu bisa dengan sangat cepat. Bisa yang hai gitu ya, ketemu dengan teman hai gitu. Kemudian nanti di waktu yang beberapa detik kemudian temannya setelah udah bye terus dia diem lagi, itu bisa begitu. Jadi kita kan banyak hal yang bisa kita lakukan begitu loh. Sementara kan suami harus satu. Nah, alangkah baiknya memang begitu. Sama halnya juga kalau datang kita sambut dengan baik, diizinkan dulu untuk menenangkan diri dulu, begitu ya. Menenangkan diri dulu, begitu ya. Nah, berikutnya kalau lagi mau berangkat kerja, itu juga begitu. Biarkan berangkat dengan damai. Berangkat dengan damai, pulang pun juga damai gitu ya Kak. Damai. Ya. Jangan berangkat dengan banyak omelan gitu ya. Yang ada itu nanti dipikir loh itu omelannya, nanti kerjaannya bisa berantakan gitu. Karena suamiku, istriku tadi ngomel loh, marah-marah tadi kayak gitu. Berangkatlah dengan damai, dengan ya senyum kayak begitu. Tapi Kak, sebenarnya istri itu perlu tahu nggak sih Kak, maksudnya keseharian suami hari ini ngapain aja kayak gitu, itu biasanya bikin risih nggak sih di suami? Oke, manfaatnya apa? Kepo gitu ya Kak? Kepo, oke. Pada saat kepo dan keponya dipenuhi, apakah itu nanti menjadi masalah baru dengan si istri atau tidak? Gitu. Jadi sebetulnya begini, itu yang perlu kita, ini enggak, setiap orang akan beda-beda, setiap orang akan beda-beda gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling utama adalah tolong tanyakan ke diri Anda dulu, sebagai pasangan, sebagai istri. Misalnya, boleh nggak sih aku tahu tentang keseharian suami? Boleh. Boleh nggak aku tanya ke suami seharian ngapain aja? Oh ya boleh, itu hak Anda. Hak kita sebagai pasangan, kita mau tanya tadi ngapain aja, itu boleh begitu. Nah, tapi Anda juga sendiri yang kasih batasan. Anda sendiri kasih batasan. Aku mau taunya sampai yang by detail banget. Kok enggak gitu. Atau cuma sekedar, oh ya kamu tadi kerja, tadi kamu meeting sama siapa atau itu aja. Itu boleh. Khawatirnya ada beberapa perempuan itu nanti kalau yang punya imajinasi tinggi gitu ya, yang berimajinasi tinggi, misalnya kalau diceritakan kemudian langsung mikirnya macam-macam. Traveling kemana-mana gitu ya Kak ya? Pikirannya traveling kemana-mana ya gitu ya, imajinasinya tinggi begitu ya. Ceritanya tadi aku itu asik loh Mas. Tadi itu aku itu diajak ini si klien makan siang. Nah dia itu yang milih restorannya sih, tempatnya bagus banget, enak, makanannya enak. Maksudnya si suami mau cerita ada tempat baru. Tadi kebetulan tahu pada saat meeting diceritakan tentang tempat barunya. Si istri kemudian fokusnya bukan di tempat barunya, bukan di restonya, tapi sama-sama aja. Enak ya makannya ya gitu. Enak ya makan-makan gitu ya, di rumah kita cuma makan biasa aja, fokusnya bisa beda. Oke. Kak, ada pertanyaan juga nih Kak. Kalau misalkan si istri memperbaiki penampilannya, apakah ini salah satu cara untuk bisa membuat suami untuk tidak cuek nih Kak? Oke, siap. Oke. Berikutnya tadi kan gitu, tadi tentang kembali lagi tanyakan sebetulnya tentang ngobrol, tanyakan tadi pada saat ngobrol, itu tanyakan ke suami tentang gini, sebetulnya cuek yang dimaksud cuek dari yang barusan tadi bertanya itu yang cuek bagaimana?
Gitu. Maunya suami kasih perhatian yang bagaimana, gitu. Nah, itu bisa diobrolkan, duduk bareng, terus ngobrol. Menurutmu itu saling bertanya, gitu ya, saling bertanya, gitu ya. Aku cerewet nggak sih? Misalnya gitu dari pihak istri ya. Misalnya kita mau pakai peran deh, Mbak Vina yang jadi lakinya, Mbak Vina ya. Aku jadi istrinya, misalnya nggak begitu, gitu ya. Nah, misalnya aku tanya sama si suami, gitu, tanya Mbak Vina, aku ini cerewet nggak sih? Aku ini cerewet nggak? Nah, suami tanya, oh iya, menurutku ya rada cerewet. Nah, menurutmu biar aku nggak dalam kategori cerewet yang menurutmu yang masih masuk akal tuh yang kayak gimana? Ya, wes jelaskan inilah ya nggak apa-apa dijelaskan panjang lebar, tapi misalnya cuman jangan panjang-panjang, wes ojo bulet-bulet misalnya kayak gitu bahasanya. Langsung to the point ya. Misalnya kayak begitu. Oh ya nggak apa-apa. Sama halnya juga tanya ke Mbak Vina, misalnya ke suami gitu. Suami, kok biar kamu itu tanya ke istrinya. Kita tanya dulu ke diri kita. Menurut kita supaya suami itu jadi perhatian ke kita, suami itu harus ngapain? Jadi kita harus tanya dulu. Misalnya gini, oh ya menurutku suami yang perhatian itu adalah tiap bangun tidur cium kening, itu perhatian. Kalau mau berangkat pamit dulu, itu perhatian. Tiap hari kasih info, cuman aku lagi meeting, aku lagi lunch, cuman kayak gitu aja, itu perhatian. Misalnya kayak begitu. Nah, kita yang mau sadar kita dulu, baru kita sampaikan ke suami. Menurutku, aku melihat kamu tuh cuek banget loh sama aku. Enggak, aku biasa, aku ya enggak cuek kok gini. Ternyata aku tuh kepingin gini loh, ini loh, kamu itu tiap hari itu bisa nggak, misalnya mau berangkat cium kening, kayak gitu, atau kasih info lagi lunch, udah gitu aja, jadi supaya aku tahu kamu posisinya di mana, atau kamu tanyain ke aku hari ini ngapain, menurutku itu adalah bentuk perhatian, gitu. Jadi sebetulnya, misalnya tadi dengan tadi menata diri tadi ya, penampilan ya. Menata penampilan itu tolong ditanyakan ke suami. Apakah dengan cara begitu tuh yang masuk gini? Apakah dengan cara gini, yang dibutuhkan perhatian dari suami itu apa sih? Butuh perhatian dari suami ke istri itu yang dalam bentuk seperti apa? Misalnya, kalau suamiku memuji aku, itu berarti salah satu cara suamiku menunjukkan perhatian ke aku. Oh ya sudah, berarti kan kepingin dipuji. Nah, sampaikan aja ke suami. Menurutku, kamu itu memberikan perhatian ke aku tuh kalau kamu lagi muji aku. Jadi supaya suami juga, berarti istriku tuh senang banget kalau dipuji. Ya udah, dipuji apa? Masakannya enak ya, bajunya bagus ya. Ya nggak apa-apa kalau mau merubah penampilan. Supaya kan dipuji, dapat pujian, itu boleh juga. Tapi sebetulnya adalah ditanyakan dulu kita tuh maunya seperti apa sih bentuk perhatiannya ke suami, biar suami tuh nggak cuek ke kita. Menurut kita tuh yang bagaimana? Kadang persepsi seorang istri kadang bisa salah ya Kak ya. Ini kita kalau misalkan penampilan kita mungkin lebih cantik lagi, apakah suami bisa jadi perhatian? Padahal suaminya tidak melihat dari situ. Mungkin bentuk perhatiannya mungkin lebih, biar nggak cerewet lagi, lebih sabar lagi. Mungkin itu aja udah cukup mungkin ya bagi suami gitu ya Kak ya. Makanya kan perlu diobrolkan dulu, butuhnya apa, yang dari istri maunya seperti apa, suami maunya gimana, gitu kan? Itu yang baru kita obrolkan dan kemudian kita bikin kesepakatan bersama. Oh iya ya, supaya akhirnya aku jadi tidak terlalu lebih sabar menurutmu, dan sementara kamu terlihat lebih perhatian menurutku. Kak, ada pertanyaan juga masih dari Ibu Rahayu yang ada di Sidoarjo. Perlukah dibikinkan komitmen berdua bahwa kalau suami udah weekend atau di rumah nggak mikir masalah kerjaan lagi? Ya ampun, laki-laki Mrs. nyaman nggaknya kita para istri bikin komitmen ini itu kayak gitu. Nah ini perlu nggak sih Kak dibikinkan komitmen gitu? Kalau sudah weekend nggak mikir kerjaan lagi kayak gitu? Nah, ini perlu yang adanya bikin kesepakatan itu adalah bersama. Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Menurut si istri, aku perlu loh bikin kesepakatan. Sementara menurut suami, ngapain sih bikin kesepakatan kayak gitu? Nggak bisa. Harus
harus sama-sama semuanya bersepakat. Mm-mm. Dan dalam kondisi sadar ya, bukan tidak ada keterpaksaan begitu ya. Nah, sebetulnya begini, itu bisa dibuat gini. Kesepakatan itu macam-macam kan, bisa ditulis. Kita bisa tulis bersama, atau bisa juga saling diobrolkan. Itu juga bagian bentuk dari kesepakatan. Nah, yang perlu digarisbawahi lagi adalah tentang kesepakatan ini kesepakatan ini tuh bisa, apa ya, dalam artinya, bukan yang mutlak, sesuatu yang mutlak, tapi ini juga bisa dibicarakan lebih lanjut. Jadi misalnya gini, oh ternyata yuk kita bikin kesepakatan, misalnya gitu ya, bikin kesepakatan Sabtu Minggu nggak boleh bikin kerjaan, nggak boleh ngomongin kerjaan, gitu ya. Nah ternyata, oke, kita mau coba, kita mau lakukan, dua-duanya harus coba, gitu. Ya, ternyata kok nggak nyaman ya kalau nggak ngomongin kerjaan ya. Kalau Sabtu Minggu itu kan berarti 2 hari. Ternyata aku nggak bisa, ya paling Minggu aja nggak ngomongin kerjaan, tapi Sabtu aku masih boleh mikirin kerjaan. Nah tapi kan harus dijalanin dulu baru enaknya gimana, dan itu diobrolkan. Banyak yang terjadi begini Mbak Vina, udah kita bikin kesepakatan, ternyata kesepakatan ini bukan dari dua belah pihak setujunya, tapi dari salah satu. Nah kemudian pada saat satunya tidak menjalankan, satunya marah, satunya juga marah, kan aku nggak bikin kesepakatan. Jadi akhirnya kalau bahasa saya akhirnya jadi masalah baru ya, bikin masalah baru ya. Oke. Boleh, jadi senyamannya aja. Obrol yang jelas itu yang paling utama adalah bukan tentang kesepakatannya, tapi tentang ngobrol bersama, terus diobrolin maunya apa. Nah, Kak, kalau misalkan udah bikin kesepakatan, kemudian salah satu pasangan mungkin, oh iya, 1 hari, 2 hari mungkin ingat gitu. Kemudian 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, kayaknya lupa lagi, ngelanggar lagi kesepakatan. Nah, ini perlu nggak sih untuk si istri untuk ngingetin terus kayak gitu, Kak? Perlu nggak? Nah, ngingetin terus, berarti bisa jadi kesepakatannya dari istri. Oh, kalau okay. Kesepakatannya berdua, itu tidak ada yang saling mengingatkan. Yang ada kesadaran diri. Tapi kalau dari istri ngingetin terus, ayo, itu berarti belum dari dalam diri. Contohnya misalnya kayak gini, kayak anak-anak. Misalnya kayak anak-anak itu, ayo PR-nya dikerjakan. Kita sebagai orang, kok kita tuh selalu nyuruh anak kita ngerjain PR sih? Gitu ya. Kok nggak bisa jalan sendiri sih? Gitu. Bisa jadi dia belum tahu manfaatnya, kenapa aku harus ngerjain PR. Nah, yang tahu PR ini harus dikerjakan, itu kan orang tua. Kalau kamu nggak ngerjain PR, kamu dapat hukuman. Nah, sementara si anak santai-santai aja, dia belum tahu apa ya dampaknya ke dia apa. Dengan dia melakukan itu untuk dirinya dapat apa. Oke. Nah itu makanya kenapa keduanya ini harus bikin kesepakatan. Dari pihak suami dan pihak istri harus bikin kesepakatan, dan ini dijalanin bersama. Nah nanti bisa revisinya terserah, mau revisi harian, revisi mingguan, revisi bulanan, boleh. Nah dari situ baru dijalankan. Oke, kita coba dulu ya, kita coba 3 hari gimana. Dari 3 hari itu enak nggak, nyaman nggak, ya boleh lah gini. Atau mungkin dari suami, kayaknya aku tuh agak-agak lupa, kamu mau nggak ngingetin aku? Oh iya boleh. Berarti kan suami niat untuk, aku mau niat jalankan kesepakatan ini, tapi kok kadang-kadang agak-agak lupa gitu ya. Kamu boleh deh ngingetin aku. Bisa jadi kayak gitu. Oke, jadi nggak perlu nunggu sampai sebulan, 2 bulan, cukup sehari ataupun 3 hari ke depan, ataupun sampai seminggu, paling waktu yang singkat-singkat begitu ya untuk jadi, ditanyakan ya Kak ya. Ya, jadi biar apa ya? Jadi bukan suatu yang berat, tapi kita buat santai, kita buat ringan saja begitu. Jadi yuk bikin kesepakatan harian ya. Gimana? Biar jadi apa ya? Nggak jadi beban. Tapi memang ini untuk tujuan bersama, untuk pernikahan kita, untuk kehidupan rumah tangga kita jadi lebih baik, lebih nyaman. Itu ya ternyata ya. Nah, ini waktu kita kurang 3 menit aja nih Kak. Ya ampun, gak kerasa ya. Ternyata topiknya menarik banget, bikin istri gak cerewet dan suami gak cuek, bisakah? Dan tentunya Kak, mungkin apa nih closing statement kita terkait dengan obrolan di 1 jam ini? Oke, yang jelas kita sama-sama memahami bahwa otak laki, otak perempuan itu berbeda. Cara berpikir laki dan perempuan berbeda, cara melihat masalah juga beda, begitu pula dengan cara menyelesaikannya. Yang harus kita lakukan adalah kita pahami dengan cara, yuk duduk bareng dengan pasangan kita,
ngobrol maunya kita seperti apa sih. Nah, sama waktunya juga ya Kak ya tadi ya, timingnya yang pasnya. Jangan ngobrolnya nanti habis pulang kerja ya. Iya, cari timingnya yang pas ya. Habis ini boleh langsung di chat sama suaminya, bilang ntar malam kita ngobrol, enaknya jam berapa ya ngobrolnya, ntar pulang kerja ngobrol yuk. Boleh loh diinformasikan sekarang. Oke, kalau ngobrol sambil ngedate juga nggak apa-apa ya, lebih seru kayaknya ya Kak ya. Bagus banget ya, lebih romantis nanti ya. Kak, mungkin ada sahabat Sonora yang ingin konsultasi dan ikut kelas-kelas mungkin yang diadakan oleh Okta Kartika ini apa nih Kak? Ya, jadi yang jelas ini aja deh untuk sahabat Sonora, follow kata Okta Kartika. Kata Okta Kartika. Nanti segala informasinya lengkap ada di situ. Di kata Okta Kartika follow IG-nya atau langsung masuk aja di kataoktakartika.com. Oke, di situ ya, langsung di follow aja IG-nya. Semua informasinya ada di situ. Oke, konsultasi ini terkait dengan apa aja sih Kak kalau pengen tahu nih Kak? Konsultasinya nanti konsultasi pranikah, kemudian konsultasi pernikahan begitu kan ya. Jadi lebih ke tentang pasangan suami istri dan juga persiapan untuk menjelang pernikahan. Jadi supaya tidak merasa bahwa aduh aku salah memilih pasangan. Jadi supaya menikmati ya ini memang pasangan yang terbaik untukku. Oke, bisa dikonsultasikan ya di kata Okta Kartika. Silakan di follow untuk Instagramnya Sahabat Sonora. Kartika Nita Widyasari FC CHCSA, praktisi psikologi dan konselor pernikahan dari kata Okta Kartika, sudah berbincang sama Vina di pagi hari di Sahabat Sonora di program perdana kita di Love Live Talk ya. Kita ketemu lagi Kak untuk di Senin depan ya dengan topik yang menarik lainnya. Dan Sobat Sonora, sekali lagi ya, kalau Anda mau dengerin radio sambil baca berita, langsung gak pakai lama, klik aja sonorasurabaya.com. Vina Putri pamit dulu ya di program Love Live Talk. Kita ketemu lagi di Senin depan. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Love Live Talk. Acara ini merupakan kerjasama Sonora Surabaya dengan Kata Okta Kartika. Love Live Talk setiap Senin jam 10 pagi hanya di Sonora Surabaya.